Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Daira. Alhamdulillah ya, setelah beberapa hari kita mengatur jadwal yang cukup susah ya Mbak. Baru ujian akhir jenjang, terus kemudian ujian praktek. Hari ini juga ujian praktek. Ujian apa ya? PMK. Bawa olah singkong ya. Bikin apa namanya? Sendiri ya, dibantu siapa? Ngomong jam berapa bikin itu? Jam 1. Awal-awal sama bentuk yang nggak naik lalu mudah ya? Pakai apa? Bilangnya juga atau berapa? Berapa kilo tadi singkong yang dipakai sama? Puas ya, memamerkan hasil karyanya, perjuangan bersama. Bawa semua ke sekolah kayak di rumah dikasih sebagian gitu. Dibawa semua ke sekolah. Adik sama kakak dari sini juga. Enggak suka semuanya. Ini Mbak Naira ini adalah salah satu siswa kelas yang dari SDR IPAS yang di mana Mbak Naira ini punya prestasi luar biasa, dulu pernah juara. Itu Mbak juara juga USN, ya, itu yang terakhir. Yang di kabupaten itu Mbak Naira mendapatkan juara 5 itu. Kalau biasanya waktu itu juara 1, 2, 3, jadi maksudnya adalah harapan juara. Itu komnya ya, itu OSN juga sebelumnya itu juga sering ikut dan menang akhirnya juara kesekian. Yang juara kedua iya. Awal sama dulu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sama dia karena apa dulu? Teman-teman jadi dulu di sini yang membimbing anak-anak yang mengikuti lomba, ada lomba matematika, ada lomba IPA. Kebetulan saya adalah yang mendampingi anak yang bukan mata yang waktu ini tidak bisa ikut karena sakit DBD dan harus lama di rumah sakit. Jadi waktu kemudian itu tidak bisa hadir karena sebenarnya waktu itu juga menemukan keadaan itu ya. Kalau pertemuan itu kita juga sepi gitu kan, kalau pertemuan nggak ada umumnya ya kita sudah masih berikan jarak jauh, mungkin cuma sebentar, terus biasa dibawa pulang, nanti diberikan dari terus nanti dikoreksi kalau ada kesalahan, nanti dikoreksi juga melalui jadi pekerjaannya dikirimkan di kota lalu nanti koreksinya habis pulang nama ibunya mau hubungi belum pulang ya, masih di rumah sakit, konfirmasi kalau memang bisa hadir di acara seleksi bintang sains yang mau dikirim ke Tulungagung. Saya tidak mengharuskan, saya juga tidak menyarankan untuk hadir, tapi kata ibu Mbak Nairanya mau hadir. Iya, itu benar. Kamu yang mau? Kenapa waktu itu bisa semangat seperti itu? Mau di sekolah. Sebelum itu sebenarnya pernah mewakili apa tidak? Oh belum, oh itu perdana ya? Semangat saya sama mukanya aja saya
belum hafal sama Mbak Naira ini ya, karena saya masih baru ya waktu itu. Datang itu dan ibunya bilang dulu saya tinggal, nanti kalau sudah selesai nanti jangan pakai itu gitu kan. Saya hubunginya dan ibunya itu masya Allah ya, standby sangat mendukung ini anaknya sebelum keadaan sakit, diantarin sebelum berangkat cerita kalau sarapan obat ya wajar terharu waktu itu. Ini anak kecil kan, masih kecil ya, semangat kucil, semangat kucel dari situ. Tapi subhanallah hasilnya memang itu belum membuahkan hasil ya. Tapi situ kita masih sering bimbingan ya, sering dikasih soal-soal ya, materi kasih soal ya, dibikin putri apa ya, sibuk ya sama pekerjaan. Tapi kamu berarti untuk tidak sibuk? Enggak, masih bisa banget. Masih bisa banget. Dulu sama siapa Mbak? Sama bimbingannya Mbak Naira sama Mbak Rusda sama siapa? Farah ketiga, Iza, Arka, di kelasnya Arka sama kami sering ikut itu. Ada lagi loh, saya pernah juga itu rekor matematika itu sama Farah, iya sama Mbak Farah, sama Mbak Cina, sama Iza, Fahmi, siapa lagi? Udah. Iya, itu dari sekolah kita memang ngirimnya banyak ya. Soalnya kan satu bulan kan banyak, langsung dibawa banyak karena anak-anaknya berbanyak dan tidak pernah mengeluh mana ini. Diajak pembina itu tidak pernah mengeluh. Ya apa sih yang membuat semangat seperti itu? Pulang paling akhir, sepi, cuma berdua sama saya. Meraih prestasi, ingin mencetak prestasi lah ya. Sampai saya ingat terakhir itu waktu mau OSN itu ada kegiatannya sampai di coba ya, yang coba itu nilainya jadi anjlok. Terus itu siang tak temani pokoknya pulang paling akhir, kita ngobrol di situ, kita belajar ya, buka catatan, lihat soal, kita searching di YouTube cara mengerjakan kalau kita bingung ya, karena beberapa soalnya yang OSN itu lumayan ya, khususnya ya budaya yang biasanya yang kita ikuti di kecamatan ya. Sampai dari banyak event yang saya ikuti gitu ya Mbak. Kalau misalnya ini juga ada adik kelas, saya ingat nggak materi yang paling sering muncul itu apa sih yang bilangnya menjebak itu? Bilangan bulat. Itu yang menjebak. Soalnya ada minggu situ. Kalau itu bisa selain bilang bulat gitu. Itu yang menjebak. Soal cerita yang menanyakan mengenai apa di sini, masalahnya yang menunjukkan mengenai apa. Kecepatan itu biasanya bersama dia juga ada bibit skala keluar juga ada bibit skala sama kecepatan ya. Sampai dulu hafalannya itu ya apa dulu kamu masih ingat
materinya sudah jelas. Sebenarnya SD juga ada, cuma khususnya nggak segitu. Jadi ketika kita belajar kita wow ya. Ini kalau kamu flashback ke belakang gitu, bermanfaat nggak sih manfaatnya yang kamu rasakan itu lebih ke apa? Tahu apa? Tahu tempat apa tahu soal atau tahu apa? Tahu soal. Selain itu, tahu apa? Udah. Ada lagi yang sebenarnya yang sangat penting itu. Kalau saya biasanya mintanya juga terasa. Kamu merasa nggak? Dulu nggak pede, sekarang jadi pede ya. Iya, kamu ikut tryout, kamu juara juga. Iya, saya lihat foto kamu. Tryout gimana kemarin? Yang pertama? Bisa satu aku sama yang itu keren loh, kamu dapat juara. Yang di MTSN juara berapa? Juara 2. Oh, keren itu. Waduh, bisa bawa nama baik sekolahan juga ya. Juara 2 di MTSN 1. Tingkat 7. Iya, karena beda-beda ya. Mungkin kalau di MTS 6 mungkin masih satu kebanyakan satu kecamatan mungkin ya. Kalau itu banyak daerah, bukan MTS 700 kamu juara urutan ke-7 itu soalnya berapa yang disini 100. Mungkin kalau matematika kamu harus nyata nih. Iya. Yang sisa apa yang kayak apa? IPA. Oh IPA. Sama Indonesia. Tapi kalau mereka kecil, biasanya malah kebalikannya loh. Teman-teman mungkin matematikanya susah. Iya. Kalau teman-teman yang lain tuh mungkin berasa akhirnya sekarang Mbak Naira sudah memutuskan untuk melanjutkan kemana Mbak? Ada sesuatu? Ada temannya di sana? Ada. Siapa? Ada Clara, Salsa sama Bima. Mondok apa berhenti dulu? Saya Mondok di mana? Clara rumahnya mana? Surabaya. Kamu di Surabaya? Bukan lah. Kalau Bima? Apakah sudah diplot kelasnya di sana? Belum. Biasanya ada perangkat sama sudah. Perangkat samanya berarti 2 kali. Udah 4 kali. Kamu udah masuk 4 kali. Ternyata kamu sudah masuk 4 kali. Itu perangkat sama itu kaitannya apa Mbak? Kaitannya kayak proses seperti ALS ya, jadi pengenalan lingkungan sekolah itu ya. Sudah 3 kali. Sudah 4 kali, kurang 1. Apa nih? Terus masuk kan ya? Sama itu ya, sampai 5. Lalu masuk itu berarti kan berapa Mbak? Sudah ada berapa? Terus praksana itu sudah sampai 4 kali. Itu dia bukan hari apa? Hari Minggu. Sampai
Sabtu Minggu berarti full ya kegiatan? Gimana maksudnya? Kakak enggak? Masa enggak masuk ke sana? Masa? Senang? Sudah ketemu sama siapa di sana? Caca? Oh, anak mana? Caca, nomor lengkapnya siapa? Enggak tahu, tapi itu cuma yang satu kelas. Satu baru. Iya. Setelah kamu mengikuti permasalahan itu apa yang kamu rasakan? Nyaman di sana. Apa yang membuat kamu nyaman di sana? Banyak temannya. Banyak temannya. Terus dari segi fasilitas bagaimana? Jadi semua ekstrakurikuler yang dikenalkan, ekstrakurikuler yang diperkenalkan, yang mana yang membuat kamu merasa tertarik itu? Saya apa? Olimpiade tetap matematika ya. Kamu sekarang jadi pede ya? Dulu kamu yang dia gitu loh. Awalnya saya ketemu itu kalau misalnya tak pegang gitu jalan tak pegang gitu, kalau nggak dipegang itu nggak jalan-jalan kayak bingung. Kamu kan nggak cari tangannya gitu di jalan gitu nggak sini. Iya, udah anaknya kecil. Terus kan lagi sakit ya waktu itu. Sini duduk sini gitu. Malu-malu gitu. Sampai seleksi di kecamatan juga gitu masih malu-malu. Ya, mungkin kesini makin jadi ya. Itu juga imannya loh kalau sering ikut itu, sering berulang, ya kan? Allah, juga wah gimana ini ya setelah tahu itu bisa menguasai kan menguasai diri kamu sendiri bukan menguasai orang lain. Dan ternyata ini kita nggak takut ya ketemu sama orang. Gimana gitu ya? Nanti gimana gitu? Sekarang gimana? Ada ya. Dan itu berkata belajar, jadi waktu sekolah masalah usia itu berkata berkata itu berkata itu kayak gitu. Kami tidak waktu melakukan itu mungkin belum apa ya manfaatnya nantinya saya dapat saya prestasi yang jika anak saya menang itu juga termasuk manfaatnya. Itu yang tidak saya favorit kan? Ya, kamu di sana pede jalan, kamu nggak takut ya berdek tidak masuk ke sana. Enggak harus. Terus diantar sama siapa? Sama Ayah. Kamu sekolah di sana orang kamu gitu? Apa gimana? Jadi dalam kamu support penuh ya. Kalau di sana karena memang sekolahnya jauh, jadi mungkin Mbak Naira kadang-kadang besok pasti akan pagi dibanding sekolah di sini. Jadi Mbak Naira harus bisa ngatur waktu tidurnya juga. Tidak boleh terlalu malam biar apa? Biar paginya itu fit badannya, ya. Biar nggak gini ya. Terus bijak bermedia sosial ya, di sana namanya banyak, makanya juga sudah kita bilang bermedia sosial. Ketika ini juga dengan bermedia ya, mainnya aman aja, cari teman sebenarnya. Iya, belum kita bahas. Pesan kamu sama saya bagaimana? Waktu dulu lihat saya pertama terus sampai kamu kenal itu sama apa ya beda? Gimana? Seru? Asik? Masa pertama ketemu langsung asik? Masa kamu bohong ya? Serem biasanya? Hah? Oh, kamu gak pede. Ya, saya kamu menakutkan kita belajar itu Masya Allah ya, kita belajar itu di kebiasaan sampai nggak pakai meja. Kalau dosen di kelas itu nggak pakai meja, cuman ini tuh lantai, jadi anaknya nggak mau ditaruh di
dalam kelas, maunya di luar karena katanya bosan dan ada suasana baru. Kita tuh belajar cuma ini lantai. Kita ini ya biasanya. Ya. Ini fotonya di HP, saya nggak ada benar. Itu kita berlima, nggak mesti ya, kadang berlima, kadang berenam. Semua yang lain pulang, kita masih di situ. Ya. Kalau nggak gitu, lainnya main, kita pas istirahat, kita ada materi sedikit apa gitu ya. Nanti dikasih, setiap pulang itu dikasih oleh-oleh, satu lembar kertas, isinya apa ya? Soal. Sedih nggak sih kayak gitu? Enggak ya. Merepotkan. Enggak ya, makanya cara belajarnya masih seperti itu, namanya juga materinya itu kita lompat-lompat dari semua itu dari mulai dasaran sampai ke yang modifnya sebenarnya olahnya cuma satu lembar, di satu lembar itu ada dan itu akan kita pecahkan setiap ketemu di minggu depannya lagi, nggak selalu setiap minggu ya, kita memang nggak bisa setiap minggu karena kita ada kegiatan juga yang muka ya. Jadi kita harus ngatur jadwal janjian sama paling nggak satu minggu itu pasti kita satu bulan itu kita selalu ada tetap muka dan progres dari bab itu ada. Dan Mbak Naira ini anaknya tidak pernah mengeluh. Mbak, besok ada bimbingan. Gimana Bu? Di sini ya, jangan lupa sarapan. Jadi saya bikin dia dengan suaranya yang lembut, mendayu-dayu sampai apa Mbak Naira? Dia tidak dengar, ya? Tidak pernah lihat. Sama. Ini capek ya kalau kamu sering ngomongin juga kayak ini. Kamu kamu juga bikin senyum gitu. Iya. Suka cerita nggak sih sebenarnya? Biasanya kalau waktu istirahat, karena sering saya perhatikan kamu banyak senyum. Dia bukan yang punya cerita itu kamu banyak dia mendengarkan sambil tertawa sama teman-teman. Ya. Di sini saya memperhatikan Naira dari jauh karena di antara semua teman-temannya yang paling saya hafal yang pertama itu Naira. Nah itu dari sana sering yang memberi saya juga memberi dia malah dia biasanya di mana saya ikutin maunya bagaimana. Dia nyaman. Oke. Selalu kita buat kesepakatan belajarnya gimana. Kenapa? Karena matematika itu memang agak bikin pusing ya. Jadi kita harus kenyamanan itu terutama. Saya sering marah-marah nggak sih dengan sini? Nggak pernah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, gitu paling. Tapi ya itu gemes saja sih, tidak bisa dikasih tahu. Oh iya Bu, saya senyum manis dia kalau gitu. Oh iya Bu, tidak kepikiran tadi gitu ya. Sama begini. Oh iya ya Bu, ini ya. Silakan. Dia bisa, dia tidak bisa. Jadi waktu masih tidak bisa gitu, saya kayak tidak percaya sama saya. Tapi saya begitu sama maksudnya. Ini kan mungkin. Oh iya, pikiran tadi. Ya, kamu mau pesan apa buat saya? Ya Allah, kan harus saya tetap semangat mengajar di sini dulu ya. Saya kami nanti organisasi dengan dari anak seperti ini yang menjadi spirit dalam berjuang ya. Di sini itu kita namanya untuk kesehatan ya. Jadi kayak gitu.
mungkin kamu kan kalau kita ketemu berbulan mungkin kamu tambah tinggi atau gimana, atau kamu tambah belang atau putih, nanti mungkin saya yang nggak piten pas kamu pakai masker sama saya nggak ya. Kalau saya tahu saya bisa nggak, tapi kadang saya nggak pernah pakai masker. Terus misalnya buat mereka karena Mbak Nanda ini nanti di sekolahnya jauh, mungkin mau naik di sekolah ya, di sekolah kita pakai kaki, jadi Mbak Nanda bisa makan. Terus kan makan makanan itu sebenarnya nggak makanan yang dimasak, sehingga kita tahu yang dimasak apa, mungkin kita pakai MSG, MSG tahu, legit. Bahayanya yang pakai MSG dulu yang biasanya itu lebih terus saya lihat dia juga sering melakukan siapnya 4 siap 5 sampelnya itu sangat perhatikan. Saya sering lihat postingannya, bentuknya saya sering bunyi dulu, saya tanya gimana punya, saya pernah paham daerah sini, sebenarnya bunyinya di sini bu. Semua sekolah di sana silakan mengembangkan tubuh yang berasa maksimal mungkin, teman juga harus hati-hati sekolah dulu, jangan bermain-main, terus fokusnya juga bisa bagus dan mengembangkan diri sekolah juga ekstra. Tapi harus dikomunikasikan dengan orang tua. Di sekolah yang jauh, kalau ada ekstra sekolah bisa habis. Di sana juga harus bisa tektokan jadwal dengan kalau itu diperjuangkan memberikan pengertian kepada orang tua. Kalau memang kondisi orang tua seperti apa, Mbak Nanda juga bisa memahami keadaan orang. Saya mendukung dan juga kerjaannya supaya apa? Supaya bisa berdirinya nanti studinya sukses. Orang tua anak jaga kesehatannya karena dia kan sebetulnya jangan lupa istirahat, lebih cukup supaya tidak akan sakit, sekali bisa dibantu sama kita. Semoga ilmu yang didapatkan sama PhD Alas ini bermanfaat. Selamat melanjutkan ke sekolahan yang dipilih. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini hasilnya baik ya, tidak perlu ulang lagi nih rekodnya ya. Kalau ada ulang lagi, mungkin pengertiannya saya tidak ingin kehilangan momen bersama kamu. Kalau kamu itu luar biasa dan prestasi kamu bagus, kamu punya bakat dan kamu punya sokongan dari orang tua yang luar biasa. Kamu harus manfaatkan itu, jangan sampai kamu terbenci dengan sesuatu yang negatif. Karena orang tua itu menginginkan anaknya sukses di sekolah, jangan lupa ibadah. Terima kasih Mbak Indira. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya, kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin menghati Mbak Indira, saya mohon maaf tidak bermaksud seperti itu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan cerita yang lebih menarik, sesuatu yang baru yang bisa diambil manfaatnya oleh